Apa yang kalian ketahui tentang dividen? Singkatnya, dividen adalah laba yang dibagikan untuk pemegang saham atau investor berdasarkan saham yang dimiliki sesuai dengan persetujuan para pemegang saham. Pembagian itu akan mengurangi laba yang tersedia dalam perusahaan. Berikut kami rangkum semua tentang dividen yang wajib kamu ketahui. Yang pertama, dividen tunai. Yang paling umum dibagikan secara tunai. Sebelum Omnibus Law, jenis dividen ini dikenai pajak. Namun setelah RUU Omnibus Law, dividen tidak lagi dikenai pajak dengan ketentuan tertentu. Ketentuannya dapat kamu tonton pada video yang linknya ada di kanan atas ya. Dividen saham. Dividen yang dibagikan dalam bentuk saham jika perusahaan kekurangan uang kas. Dividen properti. Dividen yang dibagikan dalam bentuk aset. Dividen ini jarang dilakukan oleh perusahaan karena lebih sulit perhitungannya. Selanjutnya ada dividen likuiditas. Bisa diartikan sebagai pengembalian modal jika perusahaan mengalami kebangkrutan dan menutup usahanya. Namun, ini berlaku jika perusahaan masih memiliki harta. Jika tidak ada yang tersisa, maka pemegang saham tidak akan mendapat apa-apa. Tanggal yang harus ditetapkan dalam pembagian dividen. Pertama, tanggal pengumuman. Tanggal yang resmi mengumumkan para pemegang saham tentang berapa nominal dividen yang akan dibagikan dan jadwal pembayaran dividen yang akan dilakukan. Selanjutnya, tanggal pencatatan. Tanggal perusahaan mencatat seluruh pemegang saham yang terdaftar untuk dibagikan dividen. Tanggal cum dividen. Tanggal terakhir investor masih bisa membeli saham dan namanya bisa terdaftar sebagai penerima dividen. Tanggal ex dividen. Tanggal di mana investor yang membeli saham pada tanggal tersebut namanya sudah tidak bisa terdaftar sebagai penerima dividen yang telah dijadwalkan. Tanggal pembayaran. Tanggal dividen dibayarkan kepada para pemegang saham. Berikut sejumlah data yang perlu diketahui untuk menghitung dividen yang akan dibagikan. Outstanding share atau jumlah saham beredar apabila perusahaan tidak go public. Selanjutnya ada earning per share atau EPS, yaitu laba bersih per saham yang dihitung berdasarkan laba bersih perusahaan dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Selanjutnya, dividen payout ratio atau DPR, rasio yang menunjukkan persentase keuntungan yang didapat. Contohnya, PT MRB memiliki 10.000 lembar saham dengan daftar pemegang saham sebagai berikut. Lisa memiliki 4.000 lembar saham, Jenny memiliki 3.000 lembar saham, Rose memiliki 2.000 lembar saham, dan Jisoo memiliki 1.000 lembar saham. Laba bersih perusahaan sebesar 1 miliar. Dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS ditetapkan DPR-nya yaitu 40% dari laba bersih perusahaan. Melalui data tersebut, berapa dividen yang diterima masing-masing pemegang saham? Begini perhitungannya. Dividen yang dibagikan sama dengan laba bersih dikali dengan DPR. 1 miliar dikali 40% yaitu 400 juta. Dividen per lembar saham 400 juta dibagi dengan 10.000 yaitu 40.000 per lembar saham. Maka Lisa yang memiliki 4.000 lembar saham akan mendapat dividen sebesar 160 juta. Jenny dengan 3.000 lembar saham mendapat dividen 120 juta dan Rose dengan 2.000 lembar saham mendapat dividen 80 juta dan Jisoo yang memiliki 1 lembar saham mendapat dividen 40 juta. Sekian pembahasan lengkap mengenai dividen yang perlu kamu ketahui. Baik kamu seorang investor atau pemilik bisnis, mengetahui pengertian dividen penting untuk menciptakan lingkungan yang saling menguntungkan pada bisnis. Bagi pemilik bisnis, mengelola usaha dengan baik akan membuat bisnis selalu menguntungkan hingga pada akhirnya akan memberikan dividen pada para investor. Tidak ketinggalan juga pengelola finansial yang baik dan pembuatan laporan keuangan yang sesuai data bisnis sebenarnya sehingga kamu bisa meningkatkan kepercayaan pada investor. MRB Finance memberikan harga spesial kepada pemilik bisnis untuk memiliki administrasi perusahaan yang lebih baik. Klik link pada deskripsi box untuk info selengkapnya.